Materi hari ini adalah masih di perencanaan usaha bidang konversi energi bagian yang keempat. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang administrasi dan pemasaran hasil usaha bidang konversi energi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahapan perencanaan usaha bidang konversi energi atau perencanaan usaha bidang konversi energi bagian 4 atau penutup. Itu artinya minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Coba ada yang tahu apa arti perencanaan? Jadi secara umum perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan tindakan. Itu perencanaan. Kalau perencanaan usaha adalah proses menentukan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Lantas, bagaimana cara merumuskan atau langkah apa saja dalam merencanakan usaha? Yang pertama yang adalah merencanakan tujuan usaha. Kedua, membuat target pasar. Ketiga, memilih bisnis yang tepat. Keempat, membuat prediksi soal kebutuhan dan tren yang sedang berkembang di pasar. Kelima, membuat perhitungan modal dan kebutuhan belanja usaha. Dan yang keenam adalah membuat perencanaan pemasaran. Langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Yang pertama, mengidentifikasi peluang usaha. Pada umumnya, suatu produk berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan apabila penawaran untuk produk tersebut masih lebih kecil dari permintaannya. Nah, peluang usaha muncul ketika permintaan pasar lebih besar dari penawarannya. Yang kedua, menentukan jenis usaha yang akan dilakukan. Berdasarkan langkah identifikasi, akan diperoleh berbagai alternatif jenis usaha yang mungkin dipilih dari sejumlah alternatif yang ada. Setelah menentukan jenis usaha yang akan dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan studi kelayakan usaha. Cara ini ditempuh untuk menentukan layak atau tidaknya suatu gagasan atau usaha dilaksanakan. Lantas, faktor apa saja yang mempengaruhi kelayakan usaha itu? Yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Kelayakan usaha dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, ditunjukkan oleh ada tidaknya peluang pasar untuk diraih. Suatu jenis usaha layak dilaksanakan apabila jenis usaha tersebut memiliki peluang pasar yang relatif tinggi. Sedangkan peluang pasar dapat ditunjukkan oleh ekses permintaan. Ekses permintaan terjadi jika jumlah permintaan melebihi jumlah penawarannya. Semakin tinggi ekses permintaan, maka semakin tinggi peluang pasar, dan karena itu semakin layak jenis usaha tersebut untuk dilaksanakan. Setelah kelayakan usaha terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah aspek produksi. Kelayakan usaha dilihat dari aspek produksi, diantaranya berkenaan dengan lokasi usaha, kemudian fasilitas dan peralatan produksi, pasokan bahan baku, serta ketersediaan tenaga kerja. Jadi suatu proyek dikatakan layak dilihat dari aspek produksi, ditandai oleh lokasi usahanya yang strategis, tersedianya fasilitas dan peralatan produksi yang memadai, tersedianya pasokan bahan baku yang terus-menerus, serta tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain aspek produksi, kelayakan usaha juga dapat dilihat dari aspek finansial. Karena kelayakan usaha dilihat dari aspek finansial berkenaan dengan manfaat yang mungkin diperoleh oleh investor atau pengusaha. Manfaat ini disebut sebagai laba bisnis atau laba usaha, yaitu pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Dilihat dari aspek finansial,
Suatu jenis usaha layak dilakukan apabila jenis usaha tersebut mampu memberikan laba usaha yang memadai kepada investor dan atau kepada pengusaha yang menjalankan usaha tersebut. Kelayaan selanjutnya, aspek usaha ditinjau dari aspek organisasi dan manajemen. Kelayaan usaha dilihat dari aspek organisasi dan manajemen berkenaan dengan struktur kepemilikan usaha, struktur organisasi, serta tim manajemen yang mengelola jenis usaha yang direncanakan. Nah, itu tadi ada 4 faktor yang menentukan kelayaan dari sebuah usaha. Tahapan selanjutnya, setelah usaha dianggap layak, maka tugas kita adalah menyusun sebuah proposal usaha. Nah, proposal usaha itu adalah dokumen tertulis dari perencanaan usaha. Proses dan perencanaan usaha selanjutnya dilakukan penilaian awal untuk menentukan jenis usaha yang paling memungkinkan dan dipandang paling menguntungkan. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin terjadi, pendukung maupun penghambat usaha. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah proposal? Yang pertama adalah jumlah modal dan sumber modal yang diperlukan. Kemudian yang kedua, ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan. Yang keempat, prospek pemasaran produk yang dihasilkan. Yang kelima, cara-cara pendistribusian. Yang keenam, daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Terakhir, selera konsumen. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melaksanakan ulangan harian kelas.